Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Sebelum kita mulai pembelajaran daring kali ini, marilah kita kirimkan suratul Fatihah untuk baginda Rasulullah, kedua orang tua, dan para guru kita. Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pengertian teks deskripsi dan sudah diberikan pula sebuah contoh teks deskripsi ya, yang bercerita tentang seekor kucing. Untuk menyempurnakan pemahaman kalian mengenai teks deskripsi, kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Baiklah, Ibu akan sampaikan 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengidentifikasi, menelaah, dan merencanakan penulisan teks deskripsi menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Slide berikutnya adalah mengenai struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu terdiri dari 2 tahap, yaitu identifikasi dan deskripsi. Identifikasi ini berisi tentang perkenalan mengenai hal yang terkait secara umum tentang apa yang akan dideskripsikan. Jadi, di dalam identifikasi ini masih bersifat umum, berupa pengenalan objek yang diceritakan dan belum secara detail. Sedangkan, deskripsi ini berisi tentang gambaran lebih detail tentang tampilan fisik, kualitas, dan ciri khusus yang dimiliki objek deskripsi. Jadi, di dalam deskripsi ini sudah diceritakan secara detail objek yang dimaksud, baik ciri-cirinya, bentuk fisiknya, maupun kualitas dari objek itu sendiri. Slide berikutnya yaitu berupa contoh teks deskripsi lengkap dengan identifikasi struktur teksnya. Dengan judul Ruang Kelas Adinda. Ibu coba bacakan teksnya ya. Tolong kalian simak dengan baik penjelasan dari Ibu berikut ini. Ruang kelas Adinda. Adinda membuka pintu kelasnya perlahan-lahan. Dilihatnya sebuah jendela yang terbuka. Di bawah jendela tampak sebuah meja guru yang dihiasi taplak bermotif batik. Di atas taplak bermotif batik itu ada sebuah vas bunga dari keramik. Vas bunga tersebut berwarna merah semerah rangkaian bunga mawar plastik yang ada di dalam vas bunga keramik itu. Di sebelahnya tertata rapi buku jurnal harian kelas yang terbuka halaman terakhir dan kalender duduk sekolah. Pada paragraf 1 dan 2 dijelaskan mengenai objek yang akan diceritakan, yaitu berupa ruangan kelas Adinda. Pada paragraf ini, yaitu paragraf 1 dan 2, belum diceritakan secara detail mengenai kondisi ruangan kelas Adinda. Oleh sebab itu, paragraf 1 dan 2 ini disebut dengan bagian identifikasi. Baik, mari kita lanjutkan paragraf berikutnya ya. Adinda lalu memasuki ruang kelasnya dengan langkah penuh percaya diri. Dia memalingkan pandangan ke arah kanan. Tampak satu buah whiteboard yang bersih tanpa coretan. Di sebelah kiri whiteboard tersebut terpasang sebuah tempat spidol berwarna kuning tua, serasi dengan dinding kelas yang bercat kuning muda. Dan di sebelah kanan whiteboard terpasang satu buah whiteboard kecil yang biasa digunakan untuk mencatat agenda kegiatan kelas dan tugas-tugas dari guru. Adinda memutar pandangannya ke belakang kelas. Ada sebuah peribahasa berbahasa Inggris yang berwarna kuning bertuliskan Practice make perfect. Di bawahnya terpasang sebuah sistem periodik unsur-unsur di kiri kanannya. Juga terpasang sebuah denah duduk dan daftar kelompok piket kelas. Adinda berpaling ke dinding kanan. Di sana tergantung daftar pelajaran berwarna dasar kuning dengan bermotifkan bunga-bunga yang cantik. Daftar pelajaran itu disusun tak berurutan. Huruf-hurufnya pun dari guntingan majalah.
Meski tampak tidak rapi, namun cukup bagus dan menarik. Adinda menyusuri deretan bangku kosong di depannya. Tak perlu dihitung lagi, karena pasti ada 30 meja dan 30 kursi. Dan tanpa kata, Adinda berjalan ke bangkunya sendiri dan duduk manis di sana. Kita bisa memahami bahwa pada paragraf ketiga hingga keenam ini, yaitu merupakan struktur teks deskripsi. Karena pada paragraf tersebut sudah mulai dijelaskan secara detail bagian-bagian yang ada pada ruangan kelas Adinda. Bagaimana kondisi whiteboardnya, dindingnya berwarna apa, dan ada benda apa saja yang ditempelkan di dinding. Begitu juga dituliskan secara lengkap jumlah kursi dan meja yang tersedia di ruangan kelas tersebut, sehingga para pembaca ataupun pendengar tahu berapa jumlah siswa yang ada di dalam ruangan tersebut. Sedikit evaluasi ya dari penugasan yang sudah Ibu berikan seminggu yang lalu. Kalian telah membuat teks deskripsi tentang diri kalian sendiri. Banyak di antara kalian yang mendeskripsikan diri kalian dengan detail dan sempurna. Bagaimana bentuk mata kalian, hidung kalian, bahkan bibir kalian, dan lain sebagainya. Bahkan ada pula yang dengan sempurna mendeskripsikan cara berjalan dan kebiasaan melambaikan tangan kalian. Sungguh luar biasa. Meskipun ada pula yang sedikit kurang tepat mendeskripsikan dirinya masing-masing. Sebab di dalam teks tersebut lebih banyak diungkapkan mengenai biodata, baik itu hobi, bakat, maupun prestasi. Harapan Ibu pada pembelajaran kali ini, kalian akan bisa membuat teks deskripsi lebih sempurna, karena sebentar lagi kita akan masuk pada pembahasan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi terdiri dari 3 macam, yaitu kata sifat, kata benda, dan juga kalimat aktif. Sebelum membahas ketiga hal tersebut, Ibu akan jabarkan terlebih dahulu pengertian dari kata dan kalimat. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Sedangkan kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Baik, kembali pada kaidah kebahasaan. Teks deskripsi yang pertama yaitu kata sifat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, dan benda. Sedangkan kata benda adalah kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Bentuk benda itu sendiri dapat bersifat abstrak ataupun konkret. Sedangkan yang ketiga adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan dan objeknya dikenai pekerjaan. Kalimat aktif ini dibagi menjadi 2, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Baik, slide berikutnya ini adalah contoh kalimat menggunakan kata sifat. Yang pertama, kata sifat yang terbentuk dari kata dasar. Kebetulan di situ kata sifatnya adalah rajin. Dengan contoh kalimat, Abdan adalah anak yang rajin. Yang kedua, kata sifat yang terbentuk dari kata jadian. Kata jadiannya adalah terbaik, yaitu dari kata dasar baik, kemudian ada imbuhan ter menjadi terbaik. Dengan bunyi kalimat, Muhammad adalah manusia terbaik. Kemudian yang ketiga, yaitu kata sifat yang terbentuk dari kata ulang. Sebagai contoh, pontang-panting. Bunyi kalimatnya adalah, Ahmad pontang-panting menyelesaikan tugas kelompoknya seorang diri. Kemudian yang keempat, yaitu kata sifat yang terbentuk dari kata serapan. Dengan bunyi kalimat, Zakwan adalah anak yang kreatif. Kata kreatif ini adalah kata serapan ya, yang diambil dari bahasa asing. Kemudian yang terakhir adalah kata sifat yang terbentuk dari kata atau kelompok kata, yaitu sebagai contoh kelompok kata baik hati.
Baik hati ini merupakan kelompok kata karena gabungan dari kata dasar baik dan hati. Namun jika digabungkan, maka ia memiliki makna yang baru. Bunyi kalimatnya, Umi adalah ibu yang baik hati. Berikutnya adalah proses pembentukan kata benda dalam kalimat. Pertama, kata benda dasar. Sebagai contoh adalah kata buku. Contoh lain bisa juga misalnya sepatu, baju, gelas, dan lain sebagainya. Dengan contoh kalimat, Ibrahim memiliki 14 buku paket. Kata benda berikutnya adalah kata benda turunan. Sebagai contoh adalah kata pelukis. Dari kata dasar lukis dan imbuhan pe menjadi pelukis. Dengan bunyi kalimat, ia bercita-cita menjadi pelukis terkenal. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat aktif. Di atas tadi, Ibu sudah sampaikan bahwa kalimat aktif terdiri dari dua, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Sebagai contoh kalimat, sudah Ibu tuliskan di situ. Bunyi kalimatnya adalah ibu menggoreng ikan di dapur. Ibu sebagai subjek, menggoreng sebagai predikat, ikan sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan tempat. Kalimat tersebut bisa diubah ke dalam kalimat pasif dengan bunyi kalimat ikan digoreng ibu di dapur. Ikan sebagai subjek digoreng menjadi sebagai predikat, ibu sebagai objek, di dapur sebagai keterangan tempat. Pertanyaannya adalah, mengapa kalimat aktif transitif bisa diubah menjadi kalimat pasif? Iya, betul. Karena kalimat aktif transitif memiliki objek. Begitu. Baik, langsung saja kita lanjutkan dengan kalimat aktif intransitif. Dengan bunyi kalimat, Adi menangis terseduh-seduh. Adi sebagai subjek, menangis sebagai predikat, dan terseduh-seduh sebagai pelengkap. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kalimat aktif intransitif bisa diubah menjadi kalimat pasif? Ayo, bisa apa tidak? Iya, betul. Kalimat aktif intransitif tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Karena kalimat aktif intransitif tidak memiliki objek. Segala kalimat aktif, jika bisa diubah dalam bentuk pasif, bisa dipastikan bahwa kalimat tersebut memiliki objek. Maka, kalimat tersebut disebut dengan kalimat aktif transitif. Begitu ya. Ibu berharap kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu. Baiklah, anak-anakku, sekian penjelasan mengenai struktur teks dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, dan membawa keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.